Nah, relasi itu sebuah himpunan, ya. Relasi biner itu adalah himpunan. Himpunan apa? Himpunan dari pasangan-pasangan berurut tadi, yang merupakan subhimpunan dari A kali B, ya kan? Karena relasi itu himpunan, makanya operasi-operasi himpunan juga bisa kita terapkan ke relasi. Irisan, gabungan, komplement, selisih, beda setangkup, dan operasi-operasi himpunan yang lainnya bisa kita terapkan. Contohnya apa? Contoh, misalnya saya punya dua relasi, R1 dan R2, gitu. Domain dan kodomainnya sama, ya, dari A ke B. Maka kita bisa bikin irisannya, kita bisa bikin gabungannya, selisihnya, beda setangkupnya, dan lain-lain. Operasi-operasi ini juga akan berupa relasi dari A ke B. Contoh, kalau A-nya itu adalah himpunan A, B, C, dan B-nya himpunan A, B, C, D, ya, saya punya relasi R1 dan R2-nya seperti ini. R1 adalah relasi dari huruf ke huruf yang sama. Jadi A ke A, B ke B, C ke C, kayak gitu. Ya. Relasi R2 itu adalah relasi dari huruf A ke huruf lain. Ya, AA, AB, AC, AD. Nah, irisannya apa? Irisan itu yang ada di dua-duanya. Ada di R1 dan ada di R2 kan. Apa aja? R1 ada AA, R2 ada AA. Oke, AA masuk. R1 ada BB, R2 nggak ada. R1 ada CC, R2 nggak ada. Gitu. Maka dua-duanya nggak masuk. R2 ada AB, AC, AD, tapi di R1-nya nggak ada. Itu juga nggak masuk. Makanya irisannya cuma satu, AA saja. Gabungannya yang muncul di kedua-duanya, yang muncul di R1 atau di R2. Mana? Ya udah kita gabungin gitu kan gampangnya. AA masuk, BB masuk, C masuk gitu. AA tadi udah masuk nggak ditulis lagi. AB, AC, AD masuk ke sini semua. Selisih itu yang merupakan anggota bilangan pertama, anggota himpunan pertama, tetapi bukan anggota himpunan kedua. R1 min R2 berarti anggota ini yang nggak masuk ke anggota ini. Apa? BB sama CC doang. R2 min R1, anggota ini, tapi nggak masuk ke anggota R1. Apa? AB, AC, dan AD. Beda setangkup, ya, yang simbolnya segitiga, itu adalah sisi kanan dan kirinya dari himpunan. Artinya dia gabungan dari himpunannya, ya, dikurangi irisannya. Gitu. Irisannya kan tadi AA, gabungannya AA, ABB, CC, dan seterusnya. Maka beda setangkupnya adalah BB, CC, AB, AC, AD. Seperti itu. Ya. Itu contoh operasi himpunan. Nah, relasi kan bisa dituliskan dalam bentuk matriks juga ya. Jadi kalau misalnya kita punya relasi R1 dan R2, itu dinyatakan dalam bentuk matriks. Matriksnya kita sebut MR1 dan MR2, ya. Maka operasi gabungan dan operasi irisan dari kedua relasinya bisa kita bikin dari operasi matriks. Ya. Operasi matriks seperti apa? Kalau misalnya gabungan, operasi matriksnya adalah operasi matriks tiap elemennya kita ataukan. Gitu. Kalau misalnya irisan, ya, maka operasinya tiap elemen matriksnya kita dankan. Contohnya apa? Ini contohnya. Saya punya relasi R1 dan R2, ya, dari himpunan A ke himpunan A. R1 seperti ini.
bentuk matriksnya. Artinya apa? Misalnya ada 3 anggota, A, B, C gitu. Maka di R1 itu ada relasi dari A ke A, ya, dari B ke A, C ke A, C ke B, sama B ke C. Gitu. Karena yang satu itu yang lainnya nggak ada. Relasi 2, R2, ya, ada relasi antara A ke B, ya, B ke B, B ke C, sama C ke A. Ini R1 dan R2-nya. Kalau kita mau gabungkan, ya, R1 gabung R2, maka kita bikin operasi elemen wise di matriksnya, tapi atau 1 atau 0, 1. Ya. 0 atau 1, 1. Jadi perlu diingat bahwa operasi logika atau itu nilainya 1 kalau salah satu nilai penyusunnya 1. Jadi 0, 1 ya 1, 1, 0 ya 1, 1, 1 ya 1. Dia cuma 0 kalau dua-duanya 0. Gitu. Itu atau. Kalau dan itu dia bernilai 1 kalau dua-duanya 1. Sisanya 0. Ya. 1 dan 0 tadi 1 ya. 0 dan 1, 1. 0 dan 0, 0. 1 dan 0, 1. Dan seterusnya. Maka kita akan dapat matriks dari gabungan relasi R1 dan R2 itu seperti ini. Kalau irisan dan 1 dan 0, 0. 0 dan 1, 0. 0 dan 0, 0. Gitu kan. 1 dan 0, 0. 0 dan 1, 0. 1 dan 1, 1. Gitu. Dan seterusnya. Ya, kita dapat matriknya seperti ini. Kalau teman-teman bikin dalam bentuk himpunan, itu juga akan mendapatkan hasil yang sama. Silahkan dicobain ya. Selain bisa kita operasikan dengan operasi himpunan, kita juga bisa mengkomposisikan relasi. Ya, apa itu komposisi relasi? Misalnya kita punya 2 buah relasi ya. Relasi pertama relasi R dari A ke B, relasi kedua relasi S dari B ke C. Komposisi R dan S kita notasikan sebagai S lingkaran R kayak gini. Ini bisa kita baca S komposisi R, S lingkaran R, atau SOR. Ya. Yang penting sama-sama paham bahwa ini maksudnya adalah komposisi. S komposisi R adalah relasi dari A ke C. Ya. Yang didefinisikan dengan A-nya itu anggota A, C-nya anggota C, di mana ya dia melewati B yang merupakan anggota B dan AB-nya itu elemen R, BC-nya elemen S. Jadi ada hubungan yang berhubungan lagi. Itu komposisi. Contoh, kalau misalnya kita punya R-nya seperti ini. S-nya seperti ini. R-nya adalah relasi dari himpunan A ke B, di mana A-nya 1, 2, 3, B-nya 2, 4, 6, 8. S-nya relasi dari himpunan B ke C, di mana B-nya 2, 4, 6, 8, C-nya STU. Itu. Komposisinya apa? Komposisinya adalah yang berhubungan dari A ke C. Apa? Ada 1, 2, 2 berhubungan ke U. Berarti 1 ke U ada. 1, 2, 2-nya nggak ada lagi. Oke, selesai. 1, 6, 6 di sini ke T. Berarti 1 ke T ada. Nah, 1 ke T ada. 2, 4, 4-nya ke S ke T. Berarti 2 ke S ada, 2 ke T ada. 3, 4 ada, dan seterusnya. Akan lebih mudah kalau misalnya kita buat dalam bentuk diagram panah, karena langsung kelihatan di situ. Ya, ini himpunan A, ini himpunan B, ini himpunan C. Ya, kita punya 2 relasi R dari A ke B
dan S dari B ke C. Oke. Relasinya yang mana? Ya, ditunjukkan tanda panah itu. Komposisi R dan S, ya, S komposisi R tadi, itu adalah yang nyambung antara A dan C-nya. Apa? 1 ke U, 1 ke T, ini ada ya. 2 ke S, 2 ke T, 3 ke S, 3 ke T, 3 ke U. Kalau teman-teman lihat lagi, sama. Seperti yang kita tuliskan dalam bentuk himpunan pasangan berurut. Kalau kita tuliskan dalam bentuk matriks, komposisinya sama. Bedanya adalah operatornya yang kita ganti. Ya, kalau perkalian matriks kan baris, kolom ya. Nah, tiap elemen di baris ke I dan kolom ke J-nya itu kita operasikan dengan perkalian, ya. Lalu kita jumlahkan. Nah, di sini hasil kalinya kita ganti dengan operasi dan, hasil penjumlahannya kita ganti dengan operasi atau. Sisanya mengikuti. Contoh R1 dan R2 yang tadi, kalau kita komposisikan, maka perhitungannya seperti ini. Gitu. Rumit? Ya, tapi nggak usah dibawa rumit. Ini sebenarnya simple kok. Cuma perkalian matriks aja. Cuma karena perkaliannya beda gitu, jadi kelihatan rumit ya. Nah, itu tentang relasi. Sekarang tentang fungsi.